Porque si uno conociera a esos chicos en persona, como yo tengo la posibilidad de conocerlos y además de apreciar su valor humano y su talento que tienen. Y estos chicos a lo mejor también pueden llegar a ser un día de mañana un Pacho, un Caicedo. ¿Por qué no? No lo sabemos. Reaksi pelatih Ekuador usai timnya gagal kalahkan Curaçao, soroti rekam jejak timnas Indonesia. Kansas City. Hasil imbang tanpa gol yang diraih timnas Ekuador menghadapi Curaçao pada laga grup E Piala Dunia 2026 memunculkan reaksi menarik dari kubu Latri. Pelatih Ekuador mengaku terkejut dengan kekuatan Curaçao setelah timnya gagal mencetak 1 gol pun sepanjang pertandingan. Dalam laga yang berlangsung sengit tersebut, Ekuador sebenarnya tampil dominan dengan penguasaan bola lebih besar dan sejumlah peluang emas. Namun penampilan disiplin para pemain Curaçao serta aksi gemilang penjaga gawang Eloy Room membuat seluruh upaya Ekuador berakhir sia-sia. Usai pertandingan, pelatih Ekuador mengaku heran dengan hasil yang didapat anak asuhnya. Menurutnya, secara peringkat FIFA, Ekuador seharusnya memiliki keunggulan cukup besar atas Curaçao. Kami bermain dengan performa penuh dan menurunkan skuad terbaik. Namun, kami tetap tidak mampu mencetak gol. Saya benar-benar heran karena peringkat FIFA kami berada di posisi 23 dunia, sedangkan Curaçao berada di posisi 78, ujar pelatih Ekuador. Ia mengatakan para pemainnya sudah menjalankan instruksi dengan baik, tetapi pertahanan Curaçao sangat sulit ditembus. Mereka sangat kuat dan terorganisasi. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi selalu gagal menjadi gol. Penjaga gawang mereka tampil luar biasa, katanya. Kejutan terbesar justru datang setelah dirinya mengetahui rekam jejak Curaçao ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Pelatih Ekuador mengaku baru mengetahui bahwa Curaçao pernah 2 kali menelan kekalahan dari skuad Garuda. Saya baru mengetahui bahwa Curaçao pernah dikalahkan timnas Indonesia sebanyak 2 kali. Itu membuat saya semakin terkejut, ungkapnya. Menurutnya, fakta tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai kualitas sebenarnya timnas Indonesia. Sebab Indonesia yang berada di peringkat 118 FIFA justru mampu mengalahkan Curaçao. Sementara Ekuador yang berada di peringkat 23 dunia gagal melakukannya. Ini cukup membingungkan bagi saya. Indonesia berada di peringkat 118 dunia, sedangkan kami 23 dunia. Namun kami kesulitan mencetak gol ke gawang Curaçao, sementara Indonesia pernah mengalahkan mereka 2 kali. Lanjutnya, pelatih Ekuador bahkan mempertanyakan mengapa Indonesia tidak berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Saya juga heran mengapa Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia kali ini. Menurut saya, hal tersebut terasa janggal dan di luar nalar jika melihat beberapa hasil yang pernah mereka raih, katanya. Lebih lanjut, ia mengaku tertarik apabila suatu saat mendapat kesempatan untuk menghadapi timnas Indonesia dalam pertandingan persahabatan internasional. Andai ada kesempatan, kami ingin mencoba melawan Indonesia. Saya rasa itu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, ucapnya. Pada pertandingan melawan Curaçao, Ekuador sebenarnya tampil menekan sejak menit awal. Moises Caicedo dan Ener Valencia beberapa kali mendapatkan peluang berbahaya, namun seluruh kesempatan tersebut mampu digagalkan oleh pertahanan Curaçao. Babak pertama berakhir tanpa gol meskipun Ekuador mendominasi jalannya pertandingan. Memasuki babak kedua, tekanan kembali dilakukan oleh tim asal Amerika Selatan tersebut. Tetapi Curaçao tetap mampu bertahan dengan baik. Menariknya, Curaçao juga beberapa kali melancarkan serangan balik yang merepotkan lini belakang Ekuador. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi 1 poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 0 sama. Hasil ini membuat persaingan di grup E semakin ketat. Sebelumnya, Ekuador telah mengalami kekalahan pada pertandingan pembuka sehingga tambahan 1 poin belum cukup untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Sementara itu, Curaçao berhasil menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski memiliki peringkat FIFA lebih rendah, mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada lawan yang secara statistik berada jauh di atas mereka. Pernyataan pelatih Ekuador mengenai timnas Indonesia pun langsung menarik perhatian para pecinta sepak bola. Banyak yang menilai komentar tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia mulai mendapat perhatian dari negara-negara lain. Meski demikian, peringkat FIFA tidak selalu menjadi jaminan sebuah tim akan meraih kemenangan. Faktor strategi, kondisi pemain, mental bertanding,
hingga efektivitas dalam memanfaatkan peluang, seringkali menjadi penentu hasil akhir di lapangan. Dengan masih tersisanya pertandingan berikutnya, Ekuador kini dituntut untuk segera bangkit apabila ingin menjaga peluang melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Sedangkan Curaçao mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah berhasil menahan salah satu tim kuat dari Amerika Selatan, reaksi supporter Ekuador dan Uruguay, usai tim mereka kesulitan hadapi Curaçao dan Arab Saudi di Piala Dunia 2026. Kansas City, hasil yang diraih Ekuador dan Uruguay pada ajang Piala Dunia 2026 memunculkan beragam reaksi dari para pendukung kedua negara tersebut. Setelah Ekuador gagal mengalahkan Curaçao dan Uruguay hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi, sebagian supporter mulai membandingkan performa tim mereka dengan timnas Indonesia yang sebelumnya pernah meraih hasil positif atas kedua negara tersebut. Ekuador harus puas bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Curaçao dalam pertandingan grup E. Meskipun memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi, tim asal Amerika Selatan itu tidak mampu membobol gawang lawan hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara itu, Uruguay juga mengalami kesulitan ketika menghadapi Arab Saudi pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1, hasil yang dianggap mengecewakan oleh sebagian besar pendukung Las Celeste. Di berbagai forum dan media sosial, sejumlah supporter Ekuador mengaku terkejut dengan hasil yang diraih tim kesayangan mereka. Bagaimana mungkin kami yang memiliki peringkat FIFA jauh lebih tinggi justru tidak bisa mencetak gol ke gawang Curaçao? Tulis salah satu pendukung Ekuador. Sebagian pendukung lainnya kemudian mengingat fakta bahwa timnas Indonesia pernah mengalahkan Curaçao dalam 2 pertandingan FIFA Matchday beberapa tahun lalu. Indonesia pernah menang 2 kali atas Curaçao. Itu membuat kami semakin heran dengan hasil yang diraih tim kami. Tulis penggemar lainnya. Tidak hanya dari Ekuador, pendukung Uruguay juga menunjukkan reaksi serupa setelah tim mereka ditahan Arab Saudi. Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi pada putaran kualifikasi Piala 2026. Mengapa kami justru kesulitan menghadapi mereka? Tulis salah seorang supporter Uruguay. Bahkan beberapa pendukung dari kedua negara mulai menyerukan agar federasi sepak bola masing-masing menjadwalkan pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia setelah Piala Dunia berakhir. Kami ingin melihat Uruguay melawan Indonesia. Ekuador juga harus menghadapi Indonesia agar kami mengetahui seberapa kuat mereka sebenarnya. Jangan-jangan Indonesia hanya memiliki peringkat FIFA yang rendah, tetapi kualitas permainan mereka jauh lebih tinggi dari yang terlihat. Melihat beberapa hasil yang pernah diraih, mungkin saja Indonesia sebenarnya pantas tampil di Piala Dunia. Berbagai komentar tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola internasional. Banyak yang menilai bahwa perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang cukup signifikan dan mulai menarik perhatian negara-negara lain. Di sisi lain, beberapa pendukung Uruguay juga melontarkan kritik terhadap gaya bermain Arab Saudi. Mereka menilai pertandingan berlangsung keras dan penuh drama. Sejumlah komentar menyebut bahwa para pemain Arab Saudi dianggap terlalu sering terjatuh dan melakukan aksi yang dinilai mengganggu ritme permainan. Mereka bermain cerdas, tetapi pertandingan juga dipenuhi drama dan banyak pemain yang terjatuh di lapangan, tulis salah satu pendukung Uruguay. Meski demikian, tidak sedikit pula penggemar yang mengingatkan bahwa hasil pertandingan tidak selalu bisa dibandingkan secara langsung. Setiap laga memiliki situasi berbeda, mulai dari kondisi pemain, strategi pelatih, hingga tekanan yang dihadapi masing-masing tim. Peringkat FIFA juga bukan jaminan mutlak sebuah negara akan selalu meraih kemenangan. Dalam sepak bola modern, tim dengan peringkat lebih rendah mampu memberikan kejutan kepada negara-negara besar apabila tampil disiplin dan efektif.